Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Adelia Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, pihak penjajah Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan cara membentuk lembaga yang berkaitan dengan NKRI. Lembaga tersebut dinamakan adalah BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sang-in dengan membahas dasar negara Indonesia. Pada tepatnya 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan ide dan gagasannya terkait dasar negara, yaitu Pancasila. Panca artinya 5, sila adalah prinsip atau asas, yaitu pertama, kebangsaan, 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3, demokrasi, 4, keadilan sosial, 5, ketuhanan yang Maha Esa. BPUPKI membentuk panitia 9 terdiri dari yang pertama Ir Soekarno, kedua Muhammad Hatta, yang ketiga M.A.A. Maramis, yang keempat Abi Sudjoso, yang kelima Abdul Qahar Muzakir, yang keenam Agus Salim, yang ketujuh Ahmad Suparjo, yang ke-8 Wahid Hasyim, yang ke-9 Muhammad Yamin. Sampai Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Bunyinya, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila disebut filsafat karena definisi filsafat adalah lahirnya sebuah ilmu. Awalnya memang lahirnya sebuah ilmu itu dari filsafat. Oleh karena itu, adanya Pancasila, lahirlah sebuah negara. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila disebut filsafat karena keseluruhan sila di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu secara menyeluruh, merupakan bagian kesatuan yang utuh. Etika adalah kajian ilmiah yang terkait dengan etiket atau moralitas. Jadi konsepnya Pancasila adalah faham negara persatuan meliputi kehidupan, 1, sifat sosialitis, religius, 2, semangat kekeluargaan, 3, semangat persatuan, 4, musyawarah, 5, menghendaki keadilan sosial. Ide pokok bangsa, 1, keseimbangan antar golongan, agama dan golongan nasionalis, 2, keseimbangan antar individu dan sifat sosial, 3, keseimbangan antar ide-ide asli Indonesia. Pendapat saya, karena Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi masyarakat, di era globalisasi ini perannya sangatlah penting, disebabkan untuk menjaga kepribadian bangsa Indonesia agar bisa memfilter dengan baik dari dampaknya globalisasi, yaitu masuknya kebudayaan asing atau westernisasi yang bisa melunturkan kebudayaan dan ideologi tentang Indonesia
di era ini. Yang dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.